Selamat Jumat Agung. Saat ini kita berjumpa lagi di program Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menundukkan hati kita berdoa. Dalam rengkuhan sabda kasih-Mu ya Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, naikkan syukur kami atas begitu besar dan agungnya kasih dan rahmat-Mu bagi kami semua. Terkhusus hari ini kami mengenang besarnya cinta-Mu yang Kau tunjukkan pada kami ketika Kau menderita sengsara hingga meregang nyawa di atas kayu salib di Golgota beribu tahun yang lalu. Dan saat ini kami bersama-sama akan merenungkan sabda-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga sabda-Mu dapat menumbuhkan kekuatan dan daya kehidupan bagi kami untuk terus melangkah dan berjuang dalam teguh mengikuti jalan Tuhan. Dalam Kristus Yesus, Tuhan kami, Sang Sabda yang hidup, penebus kami yang agung, kami berdoa. Amin. Hari ini kita menghayati peristiwa salib Kristus pada hari Jumat Agung. Kita mengenang dari mana datangnya keselamatan kita, yaitu ketika Tuhan menderita sengsara hingga meregang nyawa di atas kayu salib sebagai sebuah tebusan yang mahal bagi dosa-dosa kita. Hari ini kita beribadah dan menerima sakramen perjamuan. Setiap selesai melayankan sakramen perjamuan, pasti pendeta selalu menaikkan Mazmur 103 sebagai ungkapan syukur kepada Allah karena rahmat-Nya kita beroleh selamat. Saat ini bacaan kita diambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Dia tahu dari apa kita ini dibentuk. Sebab Dia ingat bahwa kita ini debu. Satu bagian dari Mazmur yang dinaikkan pendeta setelah melayankan sakramen perjamuan, ini tadi menjadi bacaan kita pada sapaan harian kali ini. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selamanya Ia mendendam dan tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Cinta kasih Allah sebagaimana ditunjukkan dalam karya keselamatan yang Yesus lakukan di atas kayu salib, menunjukkan seberapa besar hati Bapa yang mau mengampuni dan mau menerima kembali kita yang berdosa. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Tuhan tahu dari apa kita ini dibentuk, dan Dia ingat bahwa kita ini debu. Mazmur ini begitu luar biasa, menunjukkan pada kita bahwa Tuhan tahu dari apa kita dibentuk. Tuhan ingat bahwa kita ini debu. Mazmur ini adalah madah kegemaran bagi para pendosa, menjadi pengingat bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan itu sayang dan pengampun. Bukan karena Ia pada dirinya sendiri secara ansih memang adalah jaminan mutu dalam soal ampunan, kasih setia dan rahmat. Namun Tuhan itu menyayangi dan mengampuni karena Ia tahu dan amat mengenal kita. Ia sangat tahu dan amat mengenal perihal apa dan siapa kita ini. Ia tahu bahwa kita ini debu, dan Ia ingat, punya memori yang tajam bahwa kita ini adalah debu. Tuhan tahu dan Ia ingat dengan siapa Dia sedang berurusan, yakni dengan manusia yang berdosa yang adalah debu. Pikiran dan hati Tuhan yang ingat dan tahu apa manusia itu debu belaka. Ia yang maha dan besar berurusan dengan kita yang kecil dan lemah. Tuhan berempati pada keberadaan dan eksistensi kita, manusia yang kecil dan mikro, dikatakan debu. Tak, Tuhan tumpahkan kekuatan dan kedahsyatannya untuk menghukum dan melumat kita dengan murka-Nya. Tetapi Ia limpahkan kasih, kelembutan, dan kemurahan-Nya untuk menerima dan merangkul kita kembali dalam cintanya. Kedebuan kita berhadapan muka dengan muka
dengan kemahacintaan Tuhan. Namun, jangan menyalahgunakan kemurahan Tuhan untuk kembali lagi berbuat dosa. Keberdebuan kita yang dibelas kasihani oleh Allah ini bukan menjadi alasan bagi kita untuk berlindung di balik keberdebuan kita dan seenaknya sendiri berbuat dosa lalu bertobat lagi. Istilahnya itu tobat kumat. Orang Kristen yang hobinya bertobat. Tapi jadikanlah ampunannya sebagai pembelajaran. Manusia yang mengakui keberdebuannya dan menjadikan kesadaran bahwa ia itu debu sebagai pembelajaran untuk tidak menjadikan keberdebuannya sebagai alasan untuk istilahnya jagake pengampunan dari Allah. Maka jadilah orang Kristen yang menghidupi pertobatan, bukan orang Kristen yang hobi bertobat. Jangan jadi orang Kristen yang hobi bertobat, tetapi orang Kristen yang menghidupi pertobatan. Masa Prapaskah telah mengujung selesai, tetapi pertobatan kita tidak boleh selesai. Terus-menerus kita lakukan, kita jalankan. Pengakuan bahwa kita ini hanyalah debu diakhiri dengan menatap kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Sejak dari Rabu Abu hingga Jumat Agung, ini kita diperkenankan lebih merasakan besarnya hati Bapa kepada kita anak-anaknya. Terima kasih ya Bapa, agung dan besar kasih-Mu tiada yang setara. Amin.